Day 64, tingkatkan nutrisi penting seminggu sebelum menstruasi. Sangat penting untuk bebas PMS. Siapa sih yang bilang kalau perempuan lagi PMS tuh baperan, kemudian suka marah-marah, galak, gampang bete? Itu semua hoax, makanya perlu edukasi yang benar. Banyak anak-anak dan dewasa perempuan itu melakukan diet defisit kalori, ya makannya kurus karena mengurangi asupan kalori. Tapi tahu nggak efek samping ke depannya bisa menjadi kekurangan nutrisi? Gejala premenstrual syndrome atau PMS itu emosi dan mudah marah, cemas dan tegang, kembung, brain fog. Lalu ada craving makanan asin, manis, pedas, mudah kelelahan, depresi, lalu mual, sakit sendi dan otot, libido rendah, sakit kepala, insomnia, kenaikan berat badan, dan kaki bengkak. Bagaimana solusinya? Jadi seminggu sebelum waktu datang bulan, tingkatkan asupan nutrisi tinggi vitamin D, magnesium, B5, B3, B6, C, dan zat besi. Ini semua berdasarkan jurnal ilmiah ya. Kita semua bisa mendukung setiap perempuan bebas PMS asal kita mau belajar dari akarnya. Day 65, mulai membuat jurnal makanan dan minuman yang diidamkan menjelang waktu menstruasi sedini mungkin. Apa ada yang senang makan pedas, manis, dan asin menjelang menstruasi? Namun, apa teman sehat Debbie sudah pernah membuat jurnal ini? Tujuan membuat jurnal adalah membantu kita mengenali kekurangan nutrisi tubuh menjelang menstruasi. Ayo kita menjurnal agar dapat mengetahui soal nutrisi dan hubungannya dengan menstruasi. It's never too late to have healthy periods. Day 66, mengidam makanan pedas adalah sinyal kebutuhan endorfin yang meningkat untuk mengurangi rasa sakit atau stres yang terpendam. Tahukah kamu, ketika makan pedas membakar lidah, otak kita akan melepas atau memproduksi endorfin. Teman sehat Debbie, apa ada yang tergila-gila dengan makan pedas sampai udah sakit mah, diare dan sebagainya tetap suka? Bisa jadi untuk mengalihkan rasa sakit dan stres terpendam dalam tubuh kita. Banyak yang tidak sadar akan stres apa mereka dan adiksi dengan endorfin lewat makanan pedas. Memang makanan pedas atau cabai itu sehat asal jangan kebanyakan, karena kalau sudah adiksi itu tidak sehat. Ini alternatifnya. Bagi yang masih suka mengidam makanan pedas sebelum mens, kenali pemicu stres masing-masing dan cari jalan keluarnya dengan olahraga, perbanyak tertawa, senyum, dan sedekah. Day 67, mengidam makanan dan minuman manis berarti gula darah meningkat dan tingkat energi menurun. Hal tersebut kemungkinan adalah sinyal defisiensi kromium, fosfor, triptofan, dan zinc. Dalam makanan manis terdapat hormon serotonin yang dapat meningkatkan rasa bahagia. Hormon serotonin merupakan hormon kunci atau penting untuk menstabilkan suasana hati. Hormon serotonin juga mengatur sel otak berkomunikasi dengan sistem saraf lainnya yang membantu dalam aktivitas tidur, makan, dan pencernaan. Jika otak kekurangan hormon serotonin dapat menyebabkan depresi. Hubungan antara mengidam makanan dan faktor psikologi sangatlah erat. Tingginya tingkat stres akan memicu kita mengidam makanan sehingga mempengaruhi menstruasi. Apabila teman sehat Debbie suka mengidamkan makanan manis, sebaiknya sebelum menstruasi tingkatkan makanan tinggi kromium seperti brokoli, bawang putih, basil, jus anggur, jus jeruk, dada ayam. Lalu magnesium seperti brokoli, bayam, nasi coklat, kacang mede, almond, beans, wortel, zinc seperti oat, shellfish, chickpeas, almond, beef, biji labu, dan yang terakhir adalah fosfor, ayam organik, kalkun, biji labu. Stres itu diolah bukan ditekan, dan efek kekurangan nutrisi dengan gejala gangguan psikologi itu sangat erat. Day 68, mengidam makanan asin merupakan sinyal kelelahan adrenal dan kekurangan silikon dan sodium klorida. Khusus saat PMS, kekurangan nutrisi yang beririsan dengan kekurangan silikon dan sodium itu juga merupakan kekurangan vitamin B6, magnesium, dan kalsium. Sebelum dan selama menstruasi dapat mengonsumsi ikan berminyak seperti salmon dan ikan kembung, lalu nasi coklat yang mengandung B6 dibandingkan nasi putih yang kebanyakan difortifikasi.
Lalu kacang mede dan sayuran hijau seperti sawi-sawian. Mengidam makanan asin di luar PMS juga berhubungan dengan 1. Stres, 2. Kurang tidur, 3. Bosan, 4. Kehilangan banyak keringat. Yang kelima PMS, yang keenam Addison disease yang berhubungan dengan kelelahan adrenal, yang ketujuh sindrom Bartter, dan yang 8 fibrosis sistik. Jangan dianggap normal ya kalau kita menginginkan sesuatu yang berlebihan. Cari solusinya. Recap! Tingkatkan nutrisi penting seminggu sebelum menstruasi, sangat penting untuk bebas PMS. Mulai membuat jurnal makanan dan minuman yang diidamkan menjelang waktu menstruasi sedini mungkin. Mengidam makanan pedas adalah sinyal kebutuhan endorfin yang meningkat untuk mengurangi rasa sakit atau stres yang terpendam. Mengidam makanan dan minuman manis berarti gula darah meningkat dan tingkat energi menurun. Mengidam makanan asin merupakan sinyal kelelahan adrenal dan kekurangan silopan dan sodium klorida. Bagaimana? Mudah bukan teman sehat Debbie? Selamat mencoba micro habit pagi hari ala Debbie John Mary.